Halo semuanya, perkenalkan saya Imad Edi Segara dengan NIM 25150911097. Di sini saya akan menjelaskan membuat video tentang sebuah counter up acak dengan angka yang akan menampilkan angka 02025. Untuk tugas ujian akhir semester Prodi Sistem Informasi mata kuliah Sistem Digital. Oke, di video ini akan dijelaskan secara runtut bagaimana perancangan dan cara kerja rangkaian counter berbasis JK flip-flop yang ada di layar, mulai dari karakteristik JK flip-flop, state table, tabel penyerahan logika, sampai implementasinya di Logisim. Oke, dengan mengikuti penjelasan ini, kamu akan melihat hubungan langsung antara angka-angka di tabel dan kabel-kabel hijau di rangkaian Logisim. Langsung saja, yaitu yang pertama kita akan mengenal rangkaian counter. Perhatikan rangkaian pada tampilan simulasi. Di sini ada 3 JK flip-flop yang diberi label Q2, Q1, dan Q0, dan 1 JK flip-flop tambahan sebagai flag. Sebuah clock, serta beberapa gerbang N yang menghubungkan keluaran flip-flop ke input J dan K. 3 flip-flop Q2, Q1, dan Q0 membentuk counter 3 bit. Sedangkan flip-flop flag bertugas sebagai indikator ketika counter mencapai kondisi tertentu yang diinginkan atau sudah kita atur. Nah, sumber clock di sisi kanan menghasilkan pulse logika 0 dan 1 secara periodik, dan setiap tepi clock yang aktif akan membuat semua JK flip-flop mengevaluasi input J dan K-nya secara serempak. Karena clock-nya sama, rangkaian ini termasuk kategori synchronous counter, yaitu perubahan Q2, Q1, dan Q0 terjadi secara bersamaan dan serempak. Sebelum masuk ke tabel, ingat dulu karakteristik dasar dari JK flip-flop yang menjadi fondasi desain ini. Yang pertama itu ada jika J sama dengan 0 dan K sama dengan 0, flip-flop berada dalam mode hold, sehingga output key tetap seperti sebelumnya. Lalu ada jika J sama dengan 0 dan K sama dengan 1, flip-flop akan masuk mode reset. Key menjadi 0 pada tepi clock berikutnya. Lalu ada jika J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, flip-flop akan menjadi set, di mana key menjadi 1. Dan yang terakhir, jika J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, flip-flop akan masuk ke dalam mode toggle. Nah, key dibalik dari 0 ke 1 dan 1 ke 0. Seluruh isi tabel J dan K di dokumen berasal dari menerapkan 4 aturan sederhana ini pada setiap transisi state. Sekarang bisa kita lihat di tabel utama di file, di sana ada kolom Q2, Q1, dan Q0 dan F sebagai keadaan sekarang, yang ini. Lalu ada Q2 next, Q1 next, Q0 next, dan F next sebagai keadaan berikutnya. Kemudian di sebelah kanan bisa kita lihat di tabel kebenarannya. Ada tabel kebenaran untuk F, Q2, Q1, dan Q0, dan masing-masing dibagi dengan J, K untuk setiap bagiannya. Nah, tabel ini mendefinisikan urutan hitungan counter dan sekaligus menunjukkan input J dan K yang diperlukan untuk setiap perpindahan state. Beberapa baris yang penting yang bisa saya jelaskan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang ini, di mana di state sekarang, yaitu dari Q2-nya ada 0, Q1-nya 0, Q0-nya 0, dan F-nya 0. Dan untuk state berikutnya, Q2 next-nya 0, Q1 next-nya 1, Q0 next-nya 0, dan F next-nya 1. F next-nya itu 0. Artinya, dari bilangan biner 000, sistem berpindah ke 0100 dalam urutan F, Q2, Q1, dan Q0. Nah, untuk tabel kebenarannya, bisa kita lihat di bagian F, J dan K. Di sini J-nya bernilai 0 dan K-nya bernilai X. X di sini adalah di mana dia bersifat don't care, di mana kita bisa mengabaikannya karena tidak terlalu penting. Lalu kita bisa lihat di Q2, di sini J-nya 0, K-nya X. Di Q1,
J-nya 1, K-nya X, dan Q 0, dia di mana J-nya 0 dan K-nya X. Nah, dari yang tadi, di mana F-nya akan tetap di set 0, di Q2-nya juga tetap di 0, sedangkan Q1-nya akan diset menjadi 1 dari 0 ke 1. Bisa kita lihat selanjutnya di baris kedua yang ini. Next state-nya masih 0101, sehingga Q1 tetap diset menjadi 1, F tetap 1, dan Q2 Q0 tetap 0 dengan pola tabel kebenarannya serupa, hanya F-nya yang mempertahankan nilai 1. Bisa kita lihat di baris kelima untuk selanjutnya yang ini. Untuk state sekarang bisa kita lihat di Q2-nya itu 0, Q1-nya 1, Q0-nya 0, dan F-nya itu 0. Lalu untuk next state-nya ada Q2 next-nya itu 1, Q1 next-nya 0, Q0 next-nya 1, dan F next-nya 1. Di sini terlihat perubahan besar. Q2 naik ke 1, Q1 turun ke 0, Q0 naik ke 1, dan F naik ke 1. Nah, karena itu pada tabel kebenaran, bisa kita lihat di sini, untuk bagian F, di sini J bernilai 1 dan K bernilai X, di mana mereka akan diset menjadi 1. Untuk Q2 dia J-nya bernilai 1, K-nya bernilai X, akan bernilai set juga. Lalu ada Q1-nya X, Q1-nya itu bagian J-nya X, dan K-nya 1, dia juga akan reset. Oke. K1 sama dengan 1 itu reset. Dan Q0-nya di sini J-nya bernilai 1 dan X-nya bernilai dan K-nya bernilai X. Itu set dengan sisanya X. Bisa kita lihat baris selanjutnya, baris ke-6. Sebentar, ini berarti yang ini. Oke. Baris ke-6, state sekarangnya itu Q2-nya 0, Q1-nya 1, Q0-nya 0, dan F-nya 1. State berikutnya kembali ke Q2, next-nya 0, Q1 next-nya 0, Q0 next-nya 0, dan F next-nya itu sama dengan 0. Ini seperti kembali ke awal atau pola reset. Nah, bisa kita lihat pada tabel kebenarannya, seluruh kombinasi J dan K di sini mengarahkan setiap bit kembali ke 0 dengan nilai X memudahkan penyederhanaan agar rangkaian logika menjadi minimal. Nah, semua baris lainnya yang hanya berisi nilai X, baik di kolom key next maupun tabel kebenaran. Nah, baris-baris ini mewakili kombinasi state yang tidak dipakai dalam siklus hitungan normal. Baris-baris sehingga nilainya boleh 0 atau 1 dan diperlakukan sebagai don't care ketika menyusun pola peta Q-map dan menyederhanakan persamaan. Nah, selanjutnya di sini bagaimana jika nilai J dan K di sini diisi? Setiap transisi 1 bit diperiksa dengan aturan karakteristik JK tadi. Sebagai contoh, untuk Q1 di baris 1 atau Q sekarang sama dengan 0, Q1 next sama dengan 1 membutuhkan operasi set sehingga J1 sama dengan 1 dan Q1 boleh X. Nah, untuk Q0 di baris kelima itu Q0-nya sama dengan 0, lalu Q0 next-nya bernilai 1. Lagi-lagi set sehingga J0 sama dengan 1, K0 sama dengan X. Nah, untuk Q1 di baris 6, yaitu Q1 yang ini. Nah, jika Q1 sama dengan 1, ke Q1 next bernilai 0 akan menjadi reset, sehingga J1 sama dengan X dan K1 bernilai 1. Jika Q sekarang sama dengan Q next, maka bit tersebut dipertahankan dengan mode hold, yaitu J sama dengan 0 dan K sama dengan 0. Atau secara praktis direalisasikan dengan persamaan logika yang tidak memaksa perubahan. Jika dalam suatu pola bit harus bolak-balik 0 dan 1 untuk kombinasi state yang sama,
maka pada peta akhirnya J dan K akan sama-sama 1, sehingga flip-flop tersebut bekerja pada mode toggle. Setelah seluruh baris terisi, data J dan K untuk masing-masing flip-flop dipetakan ulang dalam bentuk tabel bergaya key map dengan heading seperti F dikali key 2 aksen per key 1 aksen, key 0 aksen. Baris tabel menggambarkan kombinasi F dan key 2, di mana itu berisi F aksen key 2 aksen, F key 2 aksen, F key 2, dan F aksen key 2. Sedangkan kolom menggambarkan key 1 key 0 atau 00 01 11 10. Nah, untuk baris FJ ini yang tabel pertama, key map pertama. Di baris F aksen key 2 aksen dan di kolom key 1 dan key 0, nilai 0 akan tertulis nilai 0. Dan kolom lain di baris itu akan bernilai X. Dan di baris F key 2 aksen itu ini sama dengan 1, 0, 1. Salah satu kolom berisi 1 menunjukkan bahwa pada kombinasi tertentu saat F sama dengan 1 dan key 2 sama dengan 0, JF harus 1 untuk men-set flag. Nah, dengan mengelompokkan sel 1 sambil memanfaatkan sel X sebagai don't care, diperoleh persamaan minimumnya. FJ sama dengan Q1, di mana artinya input J untuk flip-flop flag cukup dihubungkan langsung ke Q1. Dan FK sama dengan Q1, di mana artinya input K flag juga sama dengan Q1, sehingga saat Q1 sama dengan 1, flag berada pada kondisi J sama dengan K sama dengan 1 dan cenderung toggle mengikuti pola state. Ini menjelaskan mengapa pada rangkaian jalur dari key 1 menuju flip-flop flag sangat penting. Dialah yang menentukan kapan flag berubah status. Bagian berikutnya, dari tabel key map digunakan untuk flip-flop key 2 dan key 1. Di sana ada tabel F kali key 2 aksen per key 1 aksen, key 0 aksen yang diisi nilai J dan K. Key 2 serta key 1 berdasarkan state tabel awal tadi. Setelah dilakukan pengelompokan, sudah saya lakukan, hasil akhirnya yang dituliskan di bawah tabel di bawah. Ini tabel-tabelnya. Bisa saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama tabel key 2J akan bernilai F kali key 1. Di mana key 2 hanya akan diset atau toggle ketika flag sama dengan 1 dan key 1 sama dengan 1. Lalu ada tabel key 2K bernilai 1, di mana K2 selalu 1, jadi key 2 bisa di reset atau toggle tanpa kondisi tambahan. Lalu ada key 1J bernilai key 1 aksen dikali key 0 aksen, di mana key 1 akan diset ketika saat ini key 1 sama dengan 0 dan key 0 sama dengan 0 sesuai pola transisi di state tabel. Lalu ada key 1K bernilai 1, di mana key 1 juga selalu 1. Artinya, di rangkaian input J2 harus datang dari gerbang N yang mengalihkan F dan key 1. Input K2 dapat dihubungkan ke logika 1. Input J1 harus datang dari gerbang N yang menerima key 1 dan key 0 aksen. Input K1 juga dihubungkan ke logika 1. Nah, bagian terakhir dari tabel adalah untuk key 0 dari tabel key map ini. Strukturnya sama. Baris mewakili kombinasi F dan key 2, kolom mewakili key 1, key 0, dan isi sel adalah nilai J0 dan K0. Setelah kita sederhanakan, diperoleh key 0J bernilai F kali key 1, di mana J0 bernilai 1 ketika flag sama dengan 1 dan key 1 bernilai 1. Dan key 0K sama dengan 1, di mana K0 selalu 1. Secara implementasi, input J0 diambil dari gerbang N yang menghubungkan sinyal F dan key 1, sedangkan K0 dihubungkan ke logika tinggi.
Hal ini konsisten dengan state table yang menunjukkan bahwa Q0 berubah pada state-state tertentu yang melebarkan F dan Q1. Nah, setelah persamaan J dan K untuk F, Q2, Q1, dan Q0 diperoleh, langkah terakhir adalah menerjemahkannya menjadi rangkaian logika di logisim. Yang yaitu bisa kita setelah persamaan J dan K untuk F, Q2, Q1, dan Q0 diperoleh, langkah terakhir adalah menerjemahkannya menjadi rangkaian logika di logisim. Gerbang N di rangkaian digunakan untuk merealisasikan ekspresi seperti F kali Q1 dan Q1 aksen dikali Q0 aksen. Koneksi dari keluaran key tiap flip-flop ke input gerbang sesuai dengan persamaan yang tadi disimpulkan dari tabel. Output gerbang-gerbang ini kemudian dihubungkan ke pin J dan K dari masing-masing JK flip-flop, sedangkan clock dihubungkan bersama ke semua flip-flop untuk menjaga sinkronisasi. Saat simulasi berjalan, Q2, Q1, dan Q0 mengikuti urutan state yang sudah didefinisikan di state table, menghasilkan pola hitungan biner tertentu. Flag akan berubah sesuai dengan persamaan Fj sama dengan Q1 dan Fk sama dengan Q1 sehingga menandai state-state khusus. Misalnya saat counter mencapai kondisi tertentu. Dengan demikian, tabel di dokumen bukan sekedar data, tetapi peta lengkap state table menentukan urutan hitungan, tabel Kimmer menentukan persamaan, J dan K, dan rangkaian logisim adalah implementasi fisik dari persamaan-persamaan tersebut. Bisa kita lihat dari rangkaian logisim yang sudah saya buat ini. Jika kita tekan, dia akan berubah dari 0 ke 2, dari 2 ke 0, dari 0 ke 2 lagi, dan yang terakhir akan ke 5. Ketika sudah sampai ke 5, dia akan kembali ke angka 0 lagi, kembali ke awal. Di sanalah kita bisa menampilkan counter acak yang akan menampilkan angka 02025. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga membantu. Terima kasih.